Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat yang soleh dan solehah? Tetap semangat kan meski belajar dari rumah? Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Semoga kita semua selalu dalam ridho dan lindungannya. Anak-anakku siswa hebat yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan minggu lalu pada bab kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Tentunya kalian semua sudah mengerjakan di buku kalian masing-masing. Coba silakan dibuka buku dan LKS-nya dan sambil menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan. Lalu cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang Ibu berikan. Ibu yakin kalian semua sudah menjawab dengan benar soal-soal yang diberikan. Mari anak-anakku, kita simak dan jangan lupa sebelum melakukan kegiatan, baca bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Mari kita mulai anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Soal pertama, X kuadrat dikurang 11X ditambah 30 sama dengan 0. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini koefisien A-nya adalah 1, koefisien B-nya adalah negatif 11, dan koefisien C-nya adalah 30. Untuk memfaktorkan, karena kita cara pertama menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Maka kita harus apa dulu? Si C-nya atau si 30 ini, si konstantanya, kita cari faktor dari 30. Ya kan? Faktor dari 30 yang apabila dijumlahkan menghasilkan 11. Atau dengan kata lain, dua bilangan kalau dikalikan menjadi 30, kalau dijumlahkan menjadi 11. Siapa dia? Kita lihat dulu faktor dari 30 apa saja. 1 dengan 30, 2 dengan 15, 3 dengan 10, 5 dengan 6. Mana yang kalau dijumlahkan jadi 11? 5 dengan 6. Langsung saja tinggal kita buat kurung buka, X-nya dikurangi 5, dan kurung tutup, X-nya dikalikan dengan X dikurangi 6. Kenapa? Kurang dua-duanya. Karena 11-nya adalah negatif 11. Berarti harus negatif 5 ditambah negatif 6. Sedangkan negatif 5 dikali negatif 6 kan 30. Maka faktornya adalah X dikurang 5 sama dengan 0. Yang X1-nya, X2-nya, X dikurang 6 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 6. Betul kan kalian? Bagus, Ardila memang hebat. Kalian memang hebat. Semuanya pasti bisa. Kevin juga bisa kan? Iya, David bisa? Iya, betul. Sekarang nomor 2. Nomor 2 soalnya 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 2 sama dengan 0. Kalau di soal nomor 1 A-nya punya koefisien 1, kalau di soal nomor 2 koefisiennya dari X kuadrat itu 3 atau A-nya sama dengan 3. Kalau pada soal nomor 1 A-nya sama dengan 1. Maka kita harus apa dulu? Cari dulu. 3 dikalikan 2. Berapa 3 kali 2? 6. Ya. Nah, faktor dari 6 kita cari. Siapa aja?
ada 1, ada 2, ada 3. Nah, maka kita pasangkan. Karena si 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0, maka faktor yang pertamanya 3x dikurangi 1, karena bilangan faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Nah, tinggal kita buat 3x dikurang 1 di dalam kurung dikalikan dengan x dikurang 2 di dalam kurung, maka akan jadi 3x dikurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, dan x sama dengan 1 per 3 untuk x1-nya. Sedangkan x2-nya, x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Mudah bukan anak-anakku sekalian? Bagaimana? Sakti benarkah? Ya, Ibu yakin Sakti anak yang hebat. Pasti sudah bisa mengerjakan soal ini. Bagaimana anak-anakku? Lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, 5a kuadrat dikurang 7a sama dengan 6. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kita harus memindahkan 6 dulu ke ruas kiri, ya, biar dapat mudah dikerjakannya. Jadi 6 pindah ke ruas kiri jadi negatif 6. 5a kuadrat dikurang 7a dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari 5 dikali 6. Berapa 5 dikali 6? 30. Berarti 5 dikali 6, 30. Faktor dari 30 ada 1, 2, 3, ya kan? 1 dengan 30, 2 dengan 15, 3 dengan 10, dan seterusnya. Yang di sini dimintanya faktor dari 6 berapa? 2 kali 3, maka kita ambil bilangannya. 5a ditambah 3-nya kita ambil dalam kurung, ya, dikalikan dengan a dikurang 2 dalam kurungnya. Maka persamaannya akan menjadi 5a ditambah 3 sama dengan 0, 5a sama dengan negatif 3, dan a sama dengan negatif 3 per 5. Sedangkan x2-nya a dikurang 2 sama dengan 0, berarti a sama dengan 2. Maka nilai dari faktor dari 5a kuadrat dikurang 7a sama dengan 6, itu A-nya, A1-nya negatif 3 per 5, dan A2-nya sama dengan 2. Bagaimana? Betulkah kalian? Iya, kalian memang hebat. Nomor 4 coba. X kuadrat dikurang 8x ditambah 16 sama dengan 0. Apa yang kita lakukan? Iya, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 16, kalau dijumlahkan menghasilkan 8. Berarti siapa itu? Kita faktor dari 16, 1 dengan 16, 2 dengan 8, 4 dengan 4. Kalau 2 dengan 8 dijumlahkan jadi 10, 1 dengan 16 jadi 17. Berarti yang kita ambil apa? 4 dengan 4. Maka tinggal kita buat x dikurang 4 dalam kurung dikalikan x dikurang 4 dalam kurung. Berarti x dikurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Ini merupakan akar-akar kembar. Mudah bukan? Untuk soal nomor 5. 4y kuadrat ditambah 12y ditambah 5 sama dengan 0. Bagaimana? Apa yang kita lakukan pertama kali? Iya, 4 dikalikan dengan 5. Berapa 4 kali 5? 4 kali 5, 20. Faktor dari 20, 2 kali 10. 1 kali 20, itu faktor-faktor dari 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, supaya jadi 12 bagaimana? Faktor dari 5 kan 1 dengan 5.
Kita buat apa? Kita buat faktor dari 4-nya 2. Y ditambah 1 dalam kurungnya 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Maka 2Y ditambah 1 sama dengan 0. 2Y-nya sama dengan negatif 1 dan Y-nya sama dengan negatif 1/2 untuk Y1. Untuk Y2-nya 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 5/2. Bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup mudah bukan? Ibu yakin kalian semua pasti bisa mengerjakan soal-soal ini. Inilah cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Jadi kita mencari faktor dari C maupun faktor dari A, karena bentuk umum persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C. Gimana? Cukup mudah bukan anak-anakku sekalian? Iya. Ingat bahwa untuk mencari persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, yang kunci utamanya kita mencari faktor dari konstanta, yaitu si C-nya, atau misalnya di sini 5. Lalu kita cari juga faktor dari A-nya, koefisien dari Y kuadrat, dan faktor itu kalau dijumlahkan menghasilkan koefisien dari Y atau B, nilai dari B-nya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Ya, mudah. Mari sering-seringlah berlatih anak-anakku sekalian. Untuk soal berikutnya, kita menyelesaikannya dengan cara melengkapkan soal nomor 1. X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Ini belum menjadi kuadrat sempurna, maka kita harus melengkapkan dulu. Dengan cara, ingat, melengkapkan kuadrat itu, kita jumlahkan si persamaan itu, kedua ruasnya, yang kiri maupun yang kanan, dengan cara kalikan koefisien dari X dengan setengah, lalu dikuadratkan. Ibu ulangi, kalikan koefisien dari X, atau boleh juga kita sebut nilai dari B-nya, untuk dikuadratkan. Kalikan dengan setengah dulu, nanti dikuadratkan. Itu ruas kiri maupun ruas kanan sama. Dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Mengerti? Lanjut. Jadi X kuadrat ditambah 6X tadi kan setengah dari 6 adalah 3. 3 kuadrat berapa? 9. Maka ruas kiri 9, ruas kanan juga 9 ditambahnya. Maka sudah bisa nih menjadi kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 6X ditambah 9 sama dengan 0 ditambah 9. Apa itu? Ya, akar dari 9 kan 3. 3 ditambah 3 kan 6. Itu jadi kuadrat sempurna. Ingat, memfaktorkan yang tadi itu dasar-dasar memfaktorkan kita sudah lebih bisa. Maka sudah jadi, kita pindahkan kuadratnya menjadi akar. Ingat, pertemuan bulan lalu kita belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar, cara menyelesaikannya. Nah, ini kita implementasikan ke soal ini. Berarti X ditambah 3 sama dengan ditambah dikurang akar dari 9. Maka X, akar dari 9 berapa? 3. X1-nya berapa? X1 berarti X sama dengan 3 ditambah 3 yang tambah. Sedangkan X2-nya X sama dengan 3 dikurang 3. Maka X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 0. Itulah hasilnya. Bagaimana? Mudah bukan anak-anakku sekalian? Coba kita cek lagi soal berikutnya.
Selanjutnya anak-anak soal nomor 2, X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat, maka kita harus memindahkan si konstanta, itu si negatif 7 ke ruas kanan. Maka persamaannya akan menjadi apa? Iya, X kuadrat dikurang 6X sama dengan 7. Kenapa jadi 7? Karena di ruas kirinya dia negatif 7, di sebelah kanan maka dia akan menjadi operasinya menjadi positif. Negatif menjadi positif. Lalu, apa selanjutnya? Tambahkan kedua ruas dengan setengah kali dari koefisien si X lalu dikuadratkan. Berapa koefisien X? Koefisien X itu 6. Berarti X kuadrat ditambah 6X ditambah setengah dikalikan 6 dikuadratkan. Itu ruas kiri, ruas kanan juga sama. 7 ditambah setengah dikali 6 dikuadratkan. Maka menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah setengah dari 6 adalah 3. 3 kuadrat. Berarti ruas kanan, ruas kiri sama-sama ditambahkan 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Maka X kuadrat tambah 6X tambah 9. Sama dengan 7 juga akan ditambah 9. X kuadrat tambah 6X ditambah 9 merupakan kuadrat sempurna. Dari mana tahu? Karena 9, akar dari 9 itu 3, berarti 3 ditambah 3, 6. Maka dia menjadi X ditambah 3 dikuadratkan merupakan kuadrat sempurna. 7 ditambah 9, 16. Maka X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 16. Kuadratnya hilang. Kita rubah menjadi bentuk akar. Ingat, bulan lalu kita belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Tentunya sekarang akan lebih mudah kalian mengerjakan soal ini. X ditambah 3 sama dengan plus min akar 16. Maka akar dari 16 itu 4. X ditambah 3 sama dengan plus min 4. Berapa X1-nya? X1-nya adalah X sama dengan 3 ditambah 4. Kalau X2-nya, X sama dengan 3 dikurang 4. Kemudian X1 sama dengan 7, sedangkan X2 sama dengan negatif 1. Bagaimana anak-anakku sekalian? Pembahasan soal ini? Mudah bukan? Ibu yakin kalian sudah lebih mengerti dan selanjutnya silakan. Bisa kalian lanjut ke soal-soal berikutnya. Silakan buka buku paket kalian, materi ajar yang ada di situ, lalu kerjakan soal-soal yang ada di LKS, dilanjut ke soal berikutnya untuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C. Silakan dikerjakan. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatian kalian. Tentunya Ibu yakin kalian semuanya tadi di soal-soal itu sudah mempunyai nilai yang baik. Semua soal yang kalian kerjakan dapat kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibu doakan apapun yang kalian pelajari akan mudah kalian tangkap dan mudah kalian mengimplementasikannya. Tetap semangat, salam sehat, salam sportif. Jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.